Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dakwah Nabi Muhammad SAW setelah berjalan dengan berbagai macam halangan dan dinamika yang tidak selamanya mudah, berwujud menjadi sebuah kekuatan politik yang kalau sekarang dapat disebut negara. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, negara itu berpusat di Madinah yang bisa menyatukan hampir seluruh kekuatan kaum Arab atau bangsa Arab di dalam satu bendera Islam. Tetapi kemudian masalah muncul ketika bangsa yang terbiasa hidup dengan peperangan untuk hal-hal yang sangat sepele itu diarahkan ke wilayah luar Jazirah Arab. Terjadilah penaklukan wilayah Persia hampir seluruhnya dan provinsi timur dari Romawi Timur, yaitu yang sekarang disebut dengan Syam atau Syria, ya, yang banyak negara Israel, Palestina dan seterusnya itu masuk ke dalam wilayah Syam, lalu Mesir. Nah, peperangan yang selalu dimenangkan oleh umat Islam atau dalam kebanyakannya dimenangkan oleh orang Islam itu kemudian menimbulkan beberapa persoalan. Yang pertama adalah karena kekayaan yang diperoleh dengan peperangan itu, muncullah kehidupan yang hedonistik di kalangan para petinggi atau para pemimpin Arab Islam. Yang kedua, orang-orang yang tidak terlibat di dalam kegiatan penaklukan wilayah itu dapat dikatakan terabaikan. Lalu muncullah orang-orang yang merasa prihatin terhadap masalah itu, yang nantinya menjadi apa yang disebut dengan kelas ulama. Ya, orang seperti Hasan Basri pada pergantian abad pertama dan kedua Hijriah, lalu tokoh-tokoh yang lain, imam-imam mazhab yang mula-mula, Malik dan Abu Hanifah, itu adalah orang-orang yang prihatin dengan keadaan atau perkembangan dakwah Islam yang kemudian berubah menjadi entitas politik dan agenda utamanya adalah penaklukan wilayah. Nah, ini sebetulnya tidak dimaksudkan oleh Islam, tetapi demikianlah sejarah mencatat. Nah, orang-orang seperti Hasan Basri tadi lalu menjadi semacam tumpuan bagi masyarakat yang kebingungan mengenai apa yang harus mereka kerjakan. Mereka mewarisi tradisi yang dimulai dari Abdullah bin Abbas ketika terjadi perang antara Muawiyah dan Ali dan perang itu selesai, lalu Abdullah bin Abbas tidak mau lagi ikut berperang dan meneliti peninggalan-peninggalan para sahabat, para Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang meneruskan apa yang dimulai oleh Abdullah bin Abbas itu mendapat kepercayaan dari masyarakat karena dua hal. Pertama, karena mereka mengerti, katakanlah, pesan-pesan Islam melalui peninggalan Nabi Muhammad SAW dan generasi pertama. Kemudian yang kedua, karena mereka terus mendampingi rakyat atau umat yang kebingungan. Di satu pihak ada kekayaan luar biasa di tangan para pemimpin politik, tapi di tempat lain orang tidak mengerti apa yang harus dilakukan dalam kehidupan terutama batiniah mereka dan juga kewajiban-kewajiban keagamaan lainnya. Nah, mereka inilah ulama. Nah, kalau kita bawa ke zaman sekarang ini juga timbul berbagai masalah. Berita-berita bohong menyebar dengan sangat cepat dan isinya macam-macam, menyalahkan orang,
menyalahkan pemerintah, membenci kelompok, dan seterusnya. Nah, dalam keadaan seperti ini, semestinya orang yang mempunyai pengetahuan, mengetahui apa yang dipesankan oleh Islam itu tidak boleh diam. Di dalam sebuah hadis dikatakan, kalau fitnah merajalela atau bid'ah merajalela dan sahabatku dicela, ya mungkin bukan hanya sahabat Nabi sekarang ini, orang-orang banyak yang dicela, maka fal yudhirul alimu ilmahu, maka mestinya orang yang punya pengetahuan tampil dengan pengetahuannya, ya, untuk mengingatkan orang bahwa apa yang terjadi ini tidak semestinya demikian. Nah, kalau tidak melakukan itu, maka orang-orang yang tahu tapi diam saja melihat kemungkaran atau fitnah, bid'ah merajalela, itu dilaknat oleh Allah dan seluruh makhluk, dikatakan begitu. Yakni la'anahullahu wal malaikatu wan nasu ajmain. Dia akan dilaknat oleh Allah, malaikat, dan seluruh umat manusia. Jadi ulama mempunyai peran besar, atau orang yang tahu mempunyai peranan besar di dalam meluruskan apa yang terjadi di dalam masyarakat ketika yang terjadi itu adalah kebohongan, kebencian, ketidaksukaan pada kelompok, dan seterusnya, seperti yang ada selama ini, saat ini. Kita tidak boleh diam. Ulama kalau diam, maka dia dilaknati oleh Allah, malaikat, dan seluruh umat manusia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.